Setelah disiplin dengan trading plan dan risiko 10% per trade, swing trading saya akhirnya membuahkan hasil. Konsistensi terasa jauh lebih memuaskan daripada sekadar mencari jackpot instan. Sekarang, ini saatnya untuk melangkah lebih jauh. Nah, ini dia saham Z. Kalau kita lihat dari analisis fundamental, perusahaan ini jelas sangat undervalued. Labanya terus bertumbuh, tapi harga sahamnya seperti tertinggal. Ini bukan lagi sekadar swing trade jangka pendek. Ini adalah kesempatan investasi jangka panjang. Saya akan alokasikan sebagian besar modal saya ke saham Z ini, tapi untuk jaga-jaga, saya akan tetap pasang stop loss di level 10%, sesuai dengan aturan swing trade yang sudah saya jalankan. 1 bulan kemudian, aduh, kenapa begini? Sudah 2 minggu saham ini terus di zona merah. Padahal analisis fundamentalnya sudah sempurna. Tapi kenapa harganya terus-terusan turun? Kerugian saya sudah mencapai minus 12%. Saya melirik ke arah trading plan yang tertempel di dinding. Aturan stop loss 10% sudah jelas terlanggar. Secara aturan trading, saya seharusnya sudah wajib cut loss. Sekarang juga di kerugian 12%. Tapi, ini saham Z, saham yang sangat undervalued. Kalau saya jual sekarang, saya pasti rugi. Tapi kalau saya tahan, saya melanggar plan yang sudah susah payah saya bangun. Saya benar-benar bingung. Saya tidak tahu harus memperlakukan saham ini seperti apa. Akhirnya, saya memutuskan menelepon Pak Alfian, mentor saya. Pak Alfian, saya punya dilema besar. Saya membeli saham Z karena fundamentalnya bagus sekali, sangat undervalued. Tapi sekarang harganya sudah turun 12%. Sudah melewati batas risiko swing trade saya yang hanya 10%. Apa yang harus saya lakukan, Pak? Pak Alfian menjawab dengan tenang. Pertanyaan saya, Kevin, apakah dana yang kamu gunakan untuk membeli saham Z itu adalah dana trading atau dana investasi? Saya terdiam sejenak, bingung. Saya menggunakan akun yang sama, Pak. Saya memperlakukannya seperti trading, tapi dengan ukuran posisi yang besar. Karena saya sangat yakin dengan fundamentalnya, disitulah letak kesalahannya. Kevin, Anda harus memisahkan trading capital dan investing capital. Keduanya memiliki aturan main yang sama sekali berbeda. Jika dana yang kamu gunakan itu adalah dana trading, maka stop loss 10% itu adalah harga mati. Tidak bisa ditawar. Analisis fundamental sebagus apapun tidak akan bisa menyelamatkan trading yang salah waktu masuknya. Namun, jika itu adalah dana investasi untuk aset undervalued jangka panjang, stop loss-nya bukan lagi di angka 10% dari harga saham. Stop loss-nya adalah perubahan fundamental perusahaan itu sendiri. Kalau laba perusahaan masih bagus, kalau perusahaannya masih sehat secara bisnis, maka penurunan harga 12% itu seharusnya kamu lihat sebagai diskon, bukan sebagai kerugian. Pak Alfian lalu mengambil buku catatannya dan menulis sesuatu. Untuk trading capital yang kamu gunakan untuk swing trade dan jangka pendek, fokusnya harus 100% pada analisis teknik. Aturan stop loss maksimal, misalnya 10%, adalah mutlak dan wajib dipatuhi. Sedangkan untuk investing capital yang kamu alokasikan untuk saham-saham undervalued, fokusnya harus 100% pada analisis fundamental. Kamu baru boleh keluar atau melakukan exit dari posisi itu hanya jika ada 2 kondisi. Pertama, valuasinya sudah dianggap mahal, atau kedua, fundamental perusahaannya memburuk. Saham Z yang kamu beli itu seharusnya masuk ke dalam kategori kedua, Kevin, kategori investasi, dengan memasang stop loss 10%. Seperti seorang trader, kamu sebenarnya membiarkan mentalitas swing tradermu merusak potensi investasi jangka panjangmu sendiri. Coba pikirkan, jika kamu yakin saham Z ini akan naik dalam 5 tahun ke depan, apakah penurunan 12% hari ini relevan?
Tentu tidak. Saya langsung mengerti. Saya panik karena saya membawa mentalitas dan kerugian trading saya ke dalam aset investasi. Saya harus membuat akun terpisah. Dan tentu saja rencana yang juga terpisah untuk masing-masing. Beberapa hari kemudian, saya sudah berada di depan dua layar monitor. Satu layar menampilkan akun trading saya, khusus untuk swing trade. Layar yang satunya lagi menampilkan akun investasi, tempat saham Z berada. Saran dari Pak Alfian sangat krusial. Saya akhirnya membagi modal saya dan membuat dua rencana yang berbeda. Dana trading saya tetap berjalan dengan rencana ketat stop loss 10% dan fokus penuh pada grafik harga. Sementara itu, dana investasi saya biarkan dengan tenang. Saya hanya akan memeriksanya berdasarkan laporan keuangan perusahaan setiap kuartal, bukan lagi melihat fluktuasi harga sahamnya setiap hari. Saya kembali mencatat di jurnal saya di kolom investment capital untuk saham Z. Saya menuliskan kembali Allison fundamental, mengapa saya membelinya, dan saya benar-benar mengabaikan kerugian 12% yang masih tercatat di sana. Saya sadar sekarang trading adalah tentang kepatuhan pada rencana dan disiplin teknikal. Investasi undervalued adalah tentang keyakinan pada nilai intrinsik sebuah perusahaan. Memahami perbedaan antara keduanya adalah kunci untuk bisa memenangkan pasar dalam setiap kondisi. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan episode selanjutnya, di mana kita akan membahas tentang scaling out dan cara mengatasi ego seorang trader. Sampai jumpa.